Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, rusa yang merindukan sungai artinya rusa yang haus, ya. Karena haus yang dirasakannya, maka dia merindukan air. Dan saya pernah melihat ada adegan, ya, dokumenter, sebuah cuplikan tentang kehidupan di alam liar, di mana ditunjukkan rusa yang kehausan itu yang mencari keberadaan air. Meskipun di dalam air itu ada buaya, ada bahaya, ya. Bahkan seringkali ketika pada musim kemarau di mana-mana kering kan. Sehingga apabila ada genangan air yang tersisa karena kemarau panjang itu, maka semua binatang akan berkumpul di situ. Bukan cuma rusa, sudah, ya. Biasanya buaya ada di situ, harimau, singa, ya, macan tutul, cita, hiena, itu binatang-binatang buas semua cari air kan, pada ngumpul di situ, ya. Dan rusa ini, walaupun dia tidak punya pertahanan pada saat diserang oleh pemangsanya, karena didorong oleh rasa haus, dia tetap mendekat, sekalipun nyawa jadi taruhan, nyawa jadi ancaman. Yang kemudian Raja Daud melihat fenomena ini dan dia melukiskan itu dalam penyembahannya kepada Allah. Dia katakan bahwa seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Artinya Raja Daud memiliki kerinduan, ya, kepada Allah, dan kerinduan Daud kepada Allah sedemikian dalamnya, ya. Maka tentu saja saudara-saudara, hal ini pun harus menjadi warna kita, ya. Kita harus memiliki kerinduan di dalam diri kita untuk mencari Allah, sama seperti rusa yang merindukan, ya, sungai. Karena dari sinilah saudara-saudara, ya, kekuatan setiap kita. Bahkan pada saat segala sesuatu mulai mengering, ya, ada musim panas yang berkepanjangan dalam kehidupan saudara, ada kemarau yang berkepanjangan, karena memang setiap kita akan melewati kemarau, akan melewati yang namanya padang gurun, ya. Ada orang yang melewati padang gurun Sinai, ya kan? Ada orang yang melewati padang gurun Mesir, ya. Masing-masing sesuai dengan jalan yang telah diaturkan oleh Tuhan. Kendati ketika kita perlu melewati semuanya itu, engkau harus tetap memiliki hati yang merindukan Tuhan, ya. Karena hati yang seperti itulah yang akan diberkati oleh Tuhan, ya. Orang-orang yang merindukan Allah, kata Alkitab dalam bahasa lain, orang-orang yang menanti-nantikan Allah akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin, ya. Jadi kita perlu menantikan Tuhan, kita perlu mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bagaimana cara kita menantikan dan mengharapkan Dia? Dengan berdoa, dengan menyembah Dia, dengan menaikkan ucapan-ucapan syukur. Dengan cara yang seperti itulah engkau menantikan Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan bahwa tidak ada setiap penantian kita yang sia-sia, ya. Apalagi kalau engkau menantikan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia, ya. Karena ketika seseorang datang mencari Tuhan dengan kerinduan yang dalam, maka upahnya bahwa orang tersebut akan mendapatkan Tuhan, ya. Karena Tuhan senang dengan setiap mereka yang merindukan keberadaannya lebih daripada apapun, ya. Walaupun memang kadang-kadang membutuhkan kemarau, ya, bagi kita untuk mencari Tuhan. Kadang-kadang ketika hidup kita berair, ya,
kita itu mudah membelakangi dan melupakan Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan kemarau, nah saat-saat inilah kita akan datang mencari Tuhan. Seperti wanita yang bernama Hana yang mandul, saudara-saudara, sementara dia adalah istri dari seorang imam. Ya, di zaman itu orang yang mandul dikatakan sebagai wanita yang kena kutuk. Bayangkan saudara-saudara, ya, dia seorang istri dari hamba Tuhan dan dia kena kutuk. Ya, kadang-kadang kita mampu menahan beban kita, masalah kita, tapi kita tidak mampu menahan omongan orang atas masalah yang kita alami. Betul? Karena yang bikin berat bukan beban yang kita pikul, tapi omongan orang tentang beban yang kita pikul. Ini betul atau salah? Betul enggak? Ya. Yang membuat Hana berbeban berat bukan kemandulannya loh, tapi orang-orang yang ngomong tentang kemandulannya. Maka nih saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu yang mendengarkan saya. Ketika saudara melihat orang lain sementara mengalami kemalangan, jangan sekali-sekali saudara membuka mulutmu dan membicarakan kemalangan orang lain dengan sebuah tujuan untuk menghinakan dia. Ya jangan saudara-saudara. Ya. Menghinakan dia dan kemudian sudah mulai sebar kemana-mana. Ya, sepertinya saudara bersyukur dengan semua malapetaka yang dialami oleh orang tersebut. Ya, engkau mungkin selama ini mendoakan agar orang itu mengalami kemalangan. Saya mau beritahu, setiap orang itu akan menghadapi kemalangan. Dan saya percaya ketika kita dalam sebuah kemalangan, kita tidak ingin orang lain menertawakan kita atau membicarakan kemalangan yang kita alami, kan? Iya enggak? Ya. Jadi saudara, Alkitab mengatakan kalau kita ingin melakukan hukum Taurat, maka yang perlu kita lakukan hanya dua. Pertama, kita mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama. Kemudian Tuhan berkata bahwa perbuatlah kepada orang lain seperti yang engkau inginkan orang lain berbuat kepada saudara. Amin. Ya. Maka biarkan kebenaran ini meresap masuk dalam hati kita. Sehingga ketika kita melihat orang mengalami kemalangan, kalau perlu saudara doakan dia dalam hatimu. Tuhan tolong campur tangan, buka jalan dalam kehidupannya. Dalam pergumulan yang dialaminya, berkati dia Tuhan. Karena ketika engkau melakukan hal itu, engkau sementara menabur kebaikan. Nanti ketika engkau sendiri mengalami sebuah kemalangan dalam kehidupanmu, maka Tuhan pun akan membuka jalan atas setiap masalah yang engkau alami dalam kehidupan saudara. Ya, Hana yang berbeban berat bukan karena bebannya saja, tapi karena omongan orang. Lebih khusus omongan Penina, istri kedua. Kamu nih, ya, mandul. Kalau perlu kamu tinggalkan saja suami kamu, ya. Karena saya adalah wanita yang paling pantas mendampingi Elkana. Nama suaminya Elkana. Karena saya ini tidak mandul, ya. Saya kemarin nonton di berita, itu pelakor datang ke rumah istri sah, saudara. Memang pelakor sekarang kuat-kuat loh. Kita tidak tahu itu mereka minum obat apa, saudara. Tapi mereka kuat-kuat. Mereka dia datang nih ke istri sahnya hanya untuk menuntut statusnya. Bayangin, dia ingin statusnya diperjelas. Dia mau diperjelas apa? Ya. Dan dia memaksa agar istri saya meninggalkan sang suami. Karena dia berdalih sang suami lebih memilih dia daripada memilih istrinya. Ya. Jadi sakit hati. Nah ini yang dirasakan saudara-saudara oleh Hana. Kemarau. Haleluya. Maka dia mulai ngomong sama suaminya, kalau kamu tidak kasih saya anak, maka saya lebih baik mati. Suaminya bilang, Tuhankah saya ini? Ya. Emang kadang-kadang kita ini menuntut di tempat yang salah, ya. Ya, kita menuntut, padahal orang itu pun tidak bisa menolong kita. Mungkin dalam hati dia mau tolong kita, tapi apa daya, ya, ingin peluk gunung tapi gunung meletus. Ya. Orang itu mungkin mau menolong kita, tapi apa daya Bapak Ibu? Ya. Orang tersebut juga dalam pergumulan. Ya. Maka Hana mengalami proses kemarau panjang. Maka dengan dorongan itu dia pergi mencari Allah. Dia mulai rasa haus lapar akan Allah. Dia mulai mempertanyakan keberadaan Allah. Di manakah Allah dengan semua hal yang saya alami? Tidakkah Allah memperhatikan semua derita,
bahkan air mata. Tidakkah Allah melihat itu dan melakukan sesuatu dengan semuanya ini? Ya, maka satu kali ketika dia pergi sembahyang, ya, dia berdoa sendiri kepada Allah tanpa diwakili oleh suaminya. Dia doa, komat kamit, saudara-saudara. Oh, rasa lapar dan haus, kemarau panjang mendorong dia untuk datang kepada Allah. Pada saat dia doa dalam keadaan komat kamit nih, tiba-tiba nih Imam Eli nih lihat kan. Imam bilang ini wanita ini mabuk nih, masih jam segini sudah mabuk. Ya. Disamperin ya oleh pendeta, ya ibu jangan mabuk. Aduh, orang sudah punya masalah disalah kira lagi ya. Kadang-kadang memang hidup ini rasanya bagaimana ya? Ya, baru saja kena bom, ya ini lagi kena bom lagi. Sudah disalah sangka saudara-saudara ya oleh Imam Eli pada waktu itu. Maka apa yang terjadi? Dia pun berkata, saya ini tidak mabuk, tapi hati saya ini penuh dengan beban. Karena saya seorang wanita mandul yang mengharapkan Tuhan melihat penderitaanku. Saya mengharapkan Tuhan campur tangan dan memberikan kepadaku seorang anak. Dia berdoa saudara-saudara. Dan Alkitab mengatakan tahun depan Hana pun memperoleh seorang anak. Lihat kan, kemarau panjang membuat kita datang mendekat kepada Allah. Ya, jadi Allah itu tahu bagaimana cara mendekatkan kita kepadanya. Tapi saya perlu menyampaikan ini kenapa? Karena kadang tidak semua orang ketika dia mengalami kemarau panjang dia datang kepada Tuhan. Ya, justru dia mencari alamat yang salah, maka hidupnya semakin mengalami yang namanya kebinasaan. Ya, maka saya berdoa kalau Tuhan izinkan kemarau, cari Tuhan dengan segenap hatimu. Sama seperti rusa yang merindukan air, demikianlah engkau perlu mencari Tuhan. Ayat yang ketiga berkata apa? Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya. Kemudian ayat 4. Air mataku menjadi makananku. Ya, kata firman Tuhan. Siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku. Nih lihat nih, omongan orang kan. Di manakah Allahmu? Haleluya. Saudara, itu berarti ketika kita menjadi orang percaya, kita akan diizinkan menangis. Bahkan kadang-kadang tangisan kita itu bukan cuma 1-2 hari. Bukan cuma 2-3 bulan, kadang bertahun-tahun. Ya kan? Saya dengar kemarin ya Sandra Dewi, ya seorang artis Indonesia yang bersaksi bagaimana ketika dia di usia 30 tahun, dia seorang wanita yang cantik, artis Indonesia, berbakat, cantik sekali. Dan dia bertemu dengan seorang pria yang mapan, yang kaya raya, yang ganteng, yang dalam pandangannya pria ini adalah pria yang sempurna. Dari kecil memang dia sudah mendoakan kalau suatu hari nanti dia dewasa dan ingin menikah, maka dia ingin menikah dengan pria yang ideal ini, saudara-saudara. Tapi dari semua hal yang dimiliki oleh pacarnya ini ternyata seorang yang bukan beragama Kristen. Dan ini yang menjadi beban bagi Dewi Sandra ya, atau Sandra Dewi ya. Ya, Sandra Dewi. Itu yang jadi beban sama dia ya. Kemudian akhirnya dia berkata, saya tidak bisa meninggalkan iman saya. Saya tidak bisa meninggalkan Yesus. Maka dengan berat hati dia perlu memutuskan hubungan yang telah dijalani selama 4 tahun. Ya, karena orang tua daripada pacarnya ngomong, kalau mau menikah, kamu harus masuk agama kami. Ya, bahkan ketika mereka pacaran 1 minggu, sang pria mau langsung menikahi ini Sandra Dewi. Tapi Sandra Dewi begitu berat mengambil keputusan. Kenapa? Karena berbeda agama. Cinta beda agama ya. Kemudian apa yang terjadi ketika dia mengambil keputusan yang berat itu? Bayangkan sudah pacaran 4 tahun nih. Saya yakin kalau pacaran 4 tahun ini bukan kaleng-kaleng. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pacarnya, dan dia bersaksi selama 2 tahun setiap malam Sandra Dewi menangis. Selama 2 tahun. Ya. Tapi puji Tuhan, dia menutup kesaksiannya bahwa Tuhan memberikan kepadanya suami yang luar biasa. Ya. Tapi ini yang saya mau singgung, bahwa kadang-kadang dalam pergumulan kita itu butuh waktu kan. Bertahun-tahun kadang Bapak Ibu. Ya.
Maka dalam bertahun-tahun itu kita perlu belajar untuk merasa cukup dengan Tuhan. Amin. Di mana kita memuaskan jiwa kita dengan Tuhan, sehingga engkau memiliki kekuatan ya di dalam jiwamu untuk terus menantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap mereka yang mengharapkannya. Kalau hari ini mungkin orang-orang berkata, di mana Allahmu? Ya, kok ikut Tuhan modelnya begitu? Iya kan? Kadang-kadang bahasa begini, ya. Kok ikut Tuhan keluarganya begitu? Dan kadang-kadang kalimat ini yang bikin, saudara ya. Kadang-kadang yang beban kita itu beratnya cuma 2 kilo, tapi omongan orang ini 8 kilo. Aduh. Ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi buat anak-anak Tuhan, jangan suka membicarakan orang lain ya. Karena itu akan menambah beban terhadap beban yang dia pikul. Kasihan saudara, karena kita pun mengalami hal yang sama dalam kehidupan ini ya. Kemudian ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat. Amin. Ya. Jadi dalam pergumulan Daud mengatakan, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya. Jadi Daud mengambil keputusan ya, di dalam semua hal yang dialami. Pada saat dia dikelilingi oleh masalah yang tiada habis-habisnya, dia mengambil keputusan untuk mengingat satu hal, yakni dia mau berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului setiap orang melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Haleluya. Ya. Jadi seharusnya kita bersyukur. Ya, kita melimpahi rasa syukur kita semakin lebih di hadapan Tuhan. Jangan pernah biarkan suara-suara pergumulan lebih besar di dalam kepala saudara, tapi biarkan suara pujian itu melampaui suara-suara pergumulan saudara. Bersukacitalah kata Tuhan karena Tuhan. Memang Alkitab tidak berkata bersukacitalah karena keadaanmu, karena keadaan kita tidak mendukung kita untuk bersukacita, tapi bersukacitalah karena Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Tuhan adalah bagian kita, karena Tuhan adalah pengharapan kita, karena Tuhan adalah gunung batu kita, karena Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itulah sebabnya aku bersukacita karena Tuhan. Amin. Ya. Daud berkata kepada jiwanya, ayat 6 ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, haleluya, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Jadi sekali-sekali ngomong sama jiwa ya, cari cermin ngomong sama diri sendiri. Wahai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah yang hidup, karena dia penolong yang setia. Habis itu nyanyi, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku, kau Bapakku ya setia. Haleluya. Memang dalam hidup ini bukan bicara soal menaklukkan keadaan, tetapi bagaimana kita menaklukkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Karena ada ayat Alkitab mengatakan, ya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Ya, iblis itu gampang dikalahkan pada saat kita sudah mampu menundukkan keberadaan diri kita. Percayalah, hidupmu dan hidupku dipelihara oleh Tuhan. Amin. Di tangan Tuhan banyak hal ajaib telah terjadi. Di tangannya, ya, dia menghidupkan manusia dari debu. Di tangannya dia membebaskan sebuah bangsa dari rumah perbudakan.
Dengan tangannya dia pernah membelah laut. Dengan tangannya, saudara-saudara ya, dia pernah menghancurkan benteng Yeriko. Dengan tangannya, ya, dia pernah mengangkat Petrus yang tenggelam dari air. Dengan tangan yang sama dia pernah melipat gandakan 5 kotor roti dan 2 ekor ikan. Ya, dan dengan tangan yang sama, ya, dia menebus dosa kita ketika tangan itu terpaku di atas kayu salib. Tangan itu tak pernah gagal. Amin. Ya. Makanya saya suka satu lagu bilang begini. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu, harapanku di dalammu. Amin. Harapan setiap kita, ya, hanya kepada Tuhan. Maka perintahkanlah jiwamu untuk tenang dan teruslah berpengharapan kepada Allah yang baik itu. Haleluya. Karena dia Tuhan yang sama yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Saya baca lagi ya, beberapa ayat lagi dan kita selesai. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ya, ayat yang 9, ayat terakhir, saudara. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ya, kesetiaannya akan teruji di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang mengandalkan dan yang mengharapkan dia di dalam kehidupan ini. Amin.